Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Anthony Martial baru-baru ini membeberkan dosa yang dibuat oleh Gunnar Solskjaer terhadap dirinya. Pemain berusia 26 tahun itu sampai merasa tidak diperlakukan dengan adil. Dia mendapatkan kritikan yang cukup deras dari para penggemar Manchester United kala itu. Baginya hal ini tidak adil karena Ole melakukan dua dosa terhadap dirinya. Dosa pertama, dipaksa bermain. Martial membeberkan kondisinya di musim 2020-2021. Itu nyaris tidak pernah fit selama dimainkan. Namun ia terus dipaksa bermain dan ia tidak punya pilihan lain. Orang-orang tidak tahu masalah yang saya hadapi. Saya tidak fit untuk bisa melakukan akselerasi selama 4 bulan saat berkompetisi berjalan di pandemi, ungkapnya kepada France Football. Tapi pelatih membutuhkan saya, jadi saya tetap harus bermain. Masalahnya dengan gaya main saya yang harus bisa melakukan akselerasi, situasinya akan sangat rumit. Dosa kedua, Martial menegaskan bahwa dirinya tidak pernah masalah jika harus dikritik ataupun disalahkan. Namun hal yang ia benci adalah keputusan oleh Gunnar Solskjaer yang tidak pernah terbuka soal kondisi yang dialaminya. Anthony Martial bahkan mengkategorikan apa yang dilakukan oleh Gunnar Solskjaer kepada dirinya seperti sebuah pengkhianatan. Ia telah melakukan banyak untuk tim, tetapi tidak ada sedikit pun upaya apresiasi terhadap dirinya. Kini Anthony Martial berusaha bangkit bersama pelatih baru Erik ten Hag. Meskipun saat ini ia belum bisa dimainkan karena masih harus memulihkan diri dari cedera. Striker Manchester United Anthony Martial mengungkapkan rasa kagumnya terhadap sang rekan setim Cristiano Ronaldo. Terlepas dari betapa populernya dia, CR7 ternyata sosok yang sangat rendah hati. Setelah musim lalu tersingkir dan sempat dipinjamkan ke Sevilla, musim ini Martial kembali ke skuad Manchester United. Martial pun mendapatkan kepercayaan dari Erik ten Hag. Sayang, cedera kambuhan membuat menit bermain Martial di awal musim ini masih sedikit. Menariknya, hal yang sama juga terjadi kepada Cristiano Ronaldo. CR7 kerap dicadangkan murni karena masalah taktik. Anthony Martial merasa senang kini akhirnya bisa setim dengan Cristiano Ronaldo. Pasalnya, bintang asal Portugal itu memang menjadi sosok idola bagi Anthony Martial. Dia sangat rendah hati dan pekerja keras, ujar Martial. Kami sering berbicara ketika kami berada di gym di pagi hari sebelum berlatih dan saya akan melihat apa yang dia lakukan. Itu sesuatu yang sangat logis. Dia Cristiano Ronaldo. Lebih lanjut, Anthony Martial juga merasa kagum dengan mantan striker Manchester United, Wayne Rooney. Bagi Martial, Waza merupakan pemain terbaik yang pernah bermain bersamanya. Kita telah berbicara tentang menjadi sosok yang asli dan jadi saya dapat berbicara tentang Wayne Rooney, tutur Martial. Dia adalah pemain terbaik yang pernah bermain dengan saya. Dia selalu bermain untuk tim, selalu dalam kondisi 100%, tanpa keributan, seorang monster, dan model sebagai pesepak bola. Donny van de Beek bereuni dengan Erik ten Hag di Manchester United. Pemain Belanda itu ingin mengulangi kesuksesan di Ajax bersama manajer 52 tahun itu. Ten Hag sudah menunjukkan performa cukup oke bersama MU sejak bergabung awal musim 2022-2023. Dalam 7 pertandingan, Erik ten Hag membawa MU menang 4 pertandingan dan kalah 3 kali. Bagi Donny van de Beek, Ten Hag bukan sosok baru. Keduanya pernah bekerja sama di Ajax pada rentang 2017 sampai 2020. Sebanyak 3 trofi dipersembahkan Van de Beek untuk Ajax di bawah asuhan Erik ten Hag. Gelar juara Liga Belanda, Piala Belanda, dan Johan Cruyff Shield yang dipersembahkan. Van de Beek jelas sangat tahu betul kemampuan Ten Hag dalam meramu tim. Oleh karena itu, dia yakin Erik ten Hag akan mampu mengembalikan kejayaan The Red Devils.
Dia akan sangat bagus untuk klub. Saya pikir dalam hal cara dan bagaimana mereka ingin bermain, dia merupakan perpaduan bagus atas apa yang mereka inginkan sebagai seorang manajer. Saya tidak sabar untuk itu, kata Van de Beek. Kami meraih kesuksesan besar di Ajax saat itu, semifinal Liga Champions, dan kami memenangi trofi, jadi itu spesial. Sekarang kami di sini dengan babak baru dan tantangan baru, serta tentu saja kami ingin melakukan hal yang sama di sini, kata Van de Beek. Manchester United mendapatkan momentum dengan 4 kemenangan beruntun di Premier League. Setan Merah percaya ini baru awal. Manchester United memulai musim dengan buruk. Mereka kalah 1-2 dari Brighton, lalu dihajar Brentford 0-4. Namun MU kemudian bangkit, diawali dengan kemenangan bagus 2-1 atas Liverpool. Hasil itu diikuti kemenangan tipis 1-0 atas Southampton dan Leicester City. Kemudian kemenangan meyakinkan 3-1 atas Arsenal. Momentum itu memang sedikit rusak akibat kekalahan 0-1 dari Real Sociedad. Namun optimisme di lingkungan Old Trafford tetap tinggi. Dengan keyakinan hasil kontra Real Sociedad lebih ke kontroversial karena penalti yang meragukan. Gelandang MU Donny van de Beek mengungkapkan keyakinan besar di ruang ganti tim. Sebab banyak pemain bergabung di bursa transfer musim panas kemarin. Dan mereka masih butuh waktu untuk beradaptasi. Saya masih merasa kami bisa jauh lebih baik lagi dan kami bisa meningkatkan performa. Tapi kami merekrut sejumlah pemain baru, pemain-pemain top, jadi tentu saja mereka akan membantu tim untuk berkembang, katanya kepada MU TV. Kami berlatih sangat keras setiap harinya dan kami mengerahkan banyak waktu ke sana. Saya percaya kami akan lebih baik dan makin baik setiap pekannya. Dan kami berusaha untuk itu, imbuh pemain asal Belanda itu. Bursa transfer musim panas 2022 telah ditutup. Manchester United pun menandatangani beberapa pemain untuk mengarungi musim ini. Namun ternyata ada pemain yang gagal dibawa pelatih Manchester United Erik ten Hag. Pemain itu adalah Sergio Des, yang kini telah dipinjamkan Barcelona ke AC Milan. Sayang, kedatangan Des dihalangi oleh direktur sepak bola MU John Murtough. Alhasil, Des berseragam setan merah Italia sekarang, bukan setan merah Inggris. Erik ten Hag pun dikabarkan berusaha untuk bereuni dengan bek kanan asal Amerika Serikat itu, sebab dia sudah mengetahui gaya permainannya setelah bahu-membahu di Ajax Amsterdam pada 2019 sampai 2020. Menurut laporan The Athletic yang dilansir dari Metro pada Senin 12 September 2022, upayanya untuk mendapatkan Sergio Des dihalangi oleh John Murtough. Sebab Murtough ingin Aaron Wan-Bissaka tetap masuk dalam rencana juru taktik asal Belanda itu pada musim ini. Padahal mantan pemain Crystal Palace itu sudah masuk daftar jual oleh Erik ten Hag pada musim panas kemarin. Wan-Bissaka pun baru tampil selama 4 menit saja di Liga Inggris 2022-2023. Erik ten Hag mengakhiri 2 kekalahan beruntun di Liga Inggris dengan 4 kemenangan beruntun tepat setelahnya. Mantan pelatih Belanda, Pope de Haan, tidak kaget soal itu karena Erik ten Hag dianggap punya rencana yang jelas soal gaya sepak bola yang mau dibangunnya. Erik ten Hag memang sempat dapat sorotan saat MU kalah lawan Brighton 1-2 pada laga perdana Liga Inggris 2022-2023. Setelah itu kalah lagi dengan skor yang lebih telak yaitu 0-4 dari Brentford. Namun ten Hag mengembalikan keraguan yang ada dengan menang di 4 pertandingan berikutnya. 2 di antaranya adalah Liverpool dan Arsenal. Banyak orang yang kini mulai percaya dengan kemajuan yang dilakukan tim di bawah komando pelatih Belanda tersebut. De Haan menjabarkannya dengan lebih detail soal seperti apa sosok Erik ten Hag. De Haan menjelaskan bahwa Erik ten Hag adalah sosok yang punya ide sepak bola yang jelas di kepalanya. Selain jelas, ide-ide tersebut bisa dimengerti seluruh pemain dan bisa diaplikasikan di latihan. Erik ten Hag menukangi Ajax Amsterdam selama 5 tahun sebelum memutuskan pindah ke MU. Masa baktinya yang lama itu jadi bukti bahwa ten Hag selalu mengikuti perkembangan sepak bola yang sedang terjadi. Kesadaran ini telah membantu ten Hag untuk beradaptasi pada setiap momen. Di sepak bola, ia tidak terpaku pada satu pakem permainan. Satu hal lagi yang dimiliki oleh Erik ten Hag menurut De Haan adalah kepandaiannya meraih kepercayaan dari para pemain. Bukti terbarunya saat Erik ten Hag jadi orang yang bisa menenangkan situasi Ronaldo dan tidak membuatnya merambat ke sisi skuad.